Halo guys, kali ini saya akan membahas 8 sio kesuksesan menurut Mardigu Wowik dalam bukunya yang bertajuk Tajir Melintir. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama yang saya bahas adalah kreator. Kreator itu adalah pencipta ide, pembuat konsep, pembangun terobosan, dan juga inovasi. Sedangkan ciri-ciri seorang kreator adalah yang pertama, pemikir dengan visi yang besar. Tuh. Yang kedua adalah pemikiran yang sering melompat dari satu ke hal yang lainnya. Jadi orang kreator itu nggak bisa konsisten seperti itu. Yang ketiga adalah sulit menahan diri untuk tidak mencipta dan berinovasi. Seringkali bukan merupakan manajer yang andal. Tidak banyak orang yang mengenal cara kerja pikirannya karena sering berganti-ganti itu mungkin ya. Yang selanjutnya adalah kegagalan yang sering terjadi karena terlalu optimis. Kesuksesannya diperoleh dari mendelegalisasikan semuanya. Itu. Yang selanjutnya adalah kunci sukses membuat produk yang inovatif. Kreator memiliki kemampuan besar untuk mengawali suatu hal baru, walaupun kreator biasanya tidak terbiasa untuk mengerjakan hal tersebut sampai pada level penyelesaiannya. Dorongan dan momentum seorang kreator mampu mengakibatkan kelelahan bagi orang sekitar, dan kreator sering tidak mengerti bagaimana cara mempergunakan dorongan dan intuisi mereka untuk hasil yang maksimum. Adalah suatu hal yang biasa bagi seorang kreator untuk melompat dari satu proyek ke proyek yang lain, atau dari satu peluang ke peluang yang lain. Hal ini seringkali juga dilakukan bahkan tanpa peduli manfaat apa yang diperoleh untuk dirinya. Seorang kreator terus mencipta berbagai hal yang muncul di pikiran mereka, bahkan walaupun ketika mereka sudah kehabisan modal, kehabisan berbagai hal, dan bahkan ketika orang di sekeliling sudah kehabisan kesabaran untuk menunggu. Berdasarkan fakta sejarah, berbagai penemuan terbesar kreator dicapai pada saat semua orang di sekelilingnya sudah menyerah. Kreator berlari lebih cepat dari anggota timnya. Seorang kreator juga sering kali bertualang dengan berbagai kreasi baru, bahkan sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Untuk seorang kreator yang secara mental dewasa dan mampu untuk selalu belajar dari berbagai pengalamannya, ia mampu menjadi seorang manajer yang baik. Kemampuannya ini didasari karena ia adalah seorang pemikir yang bersifat global. Ketika ia mengerjakan suatu hal sendiri, ia justru tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Butuh sebuah tim yang mampu bekerja sama-sama untuk mewujudkan sampai selesai. Seorang kreator yang berada di posisi puncak organisasi seringkali mengalami masalah dalam menjalankan organisasinya. Kreator hebat dalam memulai suatu hal tetapi menjadi biasa saja dalam menjalankan hal tersebut. Karena itulah ia membutuhkan tim yang mampu mengerti dirinya dan mampu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh dirinya. Seringkali ia memiliki kecenderungan untuk menyalahkan timnya karena mereka tidak mampu mengikuti dirinya. Kreator berlari, tim berjalan rapi. Inilah yang menjadi penyebab tim seringkali tertinggal. Seorang kreator seringkali terlalu percaya diri terhadap bisnis serta pencapaian timnya. Kepercayaan diri yang berlebih ini membuat mereka kelebihan muatan sehingga secara tidak langsung meninggalkan hal-hal penting yang mana bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Seorang kreator seringkali bermasalah dengan skala prioritas. Untuk bisa menyelesaikan suatu hal, ada hal sederhana yang dilakukan seorang kreator. Hal tersebut adalah delegasi pekerjaan. Dengan kemampuan untuk mendelegasikan hampir semua hal kecuali menciptakan suatu, mereka fokus pada berbagai hal baru seperti produk baru, metode baru, strategi baru, dan sebagainya. Anggota tim yang lain mengalami pekerjaan rutin harian. Seorang kreator tidak menyukai rutinitas. Contoh kreator: Walt Disney, Bill Gates, Larry Ellison, Richard Branson.